Salam alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya: Tuhan ganti nama 5 kali, ya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan ganti nama 5 kali. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memulai ini, pengantarnya begini. Ada seorang apologeter wedok, apologeter perempuan gitu. Cewek tukang mewek, nangis-nangis Bombay gitu. Drama Korea gitu. Katanya HTD itu menghina Tuhan Yesus katanya. Ya, gara-gara titit tuh. Ya. Gara-gara titit itu HTD itu menghina Tuhan Yesus. Lawang HTD itu penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah kok. Dibilang menghina Tuhan Yesus. Justru kamu ya, apologeter cewek, tukang mewek ya. Rupamu elek. Ya. Drama Korea. Kamu itu dari pagi sampai pagi lagi penghujat Yesus Allah, tak kasih tahu. Yesus yang Allah itu kamu hujat-hujat. Cuman kamu rendahkan. Cuman jadi anak, cuman jadi putra yang masih sujud pada bapa iblismu itu. Tak kasih tahu apologeter cewek, tukang mewek, rupamu elek. Ya, justru kamu yang jadi penghujat ya. Dari pagi sampai pagi kamu hujat-hujat Yesus Allah, kamu rendahkan ya. Gara-gara titit itu. Oke, Tuhan ganti nama 5 kali. Apakah Anda kaget mendengar Tuhan ganti nama 5 kali? Jangan kaget, karena ini Alkitabiah. Dasar Alkitabnya adalah Allah itu yang, ini bahasa saya ya, yang duduk manis di tahta surga, disembah di surga. Sejak yang awal, Allah itu namanya Yesus. Perhatikan baik-baik. Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 6, Yesus itu berkata, Aku yang awal dan yang akhir. Maksudnya sebelum segala sesuatu ada, sebelum jagat raya ini ada, yang awal adalah siapa? Allah. Aku ini Allah. Aku itu siapa? Yesus. Makanya Allah itu dari dulu namanya Yesus. Kamu ngerti nggak? Apologeter cewek, tukang mewek, rupamu elek. Ya, pasti kamu nggak tahu, gitu kok bisa-bisanya. Ya. Tuhan adalah Allah yang berkarya. Allah yang berkarya itu pernah ganti nama sebutan nickname 4 kali dan hanya 1 kali memakai nama yang sebenarnya, sure name. Nomor 1, Firman. Firman adalah Allah yang berkarya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, F huruf besar. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah yang berkarya, maka firman itu pasti Allah. Dan itu satu roh, satu Allah. Karya dari firman adalah menciptakan hikmat, Amsal 8 ayat 22. Menciptakan surga dan segala isinya, Kolose 1 ayat 16, menciptakan bumi purbakala dan samudra raya, Amsal 8 ayat 23 dan 24, menciptakan segala sesuatu termasuk gas, api, oksigen dan lain-lain, Yohanes 1 ayat 8, itulah karya Tuhan sebagai firman. Semua tahu firman adalah Allah, adalah yang awal, yaitu Yesus. Nomor 2, Tuhan huruf besar semua adalah nama dan sebutan untuk Allah, ya, memorial name, yaitu Yahweh.
Keluaran 3 ayat 15. Hasil karya Yahweh adalah langit bumi, Kejadian 2 ayat 4. Semua makhluk hidup di bumi termasuk manusia, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Karena Yahweh adalah Allah yang berkarya, maka Yahweh disebut Tuhan huruf besar semua, dan Dia adalah sama dengan firman, yaitu Yesus. Nomor 3, Yesus fisik manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yahweh dibentuk jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia. Maka Yesus fisik manusia juga disebut Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, "Aku guru dan Tuhan." Karya Yesus fisik manusia adalah mengalahkan kuasa dosa warisan Adam dan kuasa hukum Taurat, menggenapi Taurat lalu membatalkan Taurat. Jadi yang menggenapi Taurat itu Yesus sendiri, yang membatalkan Taurat Yesus sendiri, bukan Paulus, ya. Nomor 4, Yesus tubuh kemuliaan. Yesus bangkit dari kematian, bangkit sebagai tubuh kemuliaan. Maka Yesus tubuh kemuliaan juga disebut Tuhan, yaitu Allah yang berkarya, sehingga disebut juga Tuhan. Karya Yesus sebagai tubuh kemuliaan adalah memilih nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Efesus 4 ayat 11, sehingga Paulus pun dipilih oleh Yesus, juga termasuk yang lain juga, termasuk Yohanes ya, yang menulis kitab Wahyu. Nomor 5, anak domba. Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Karya anak domba adalah rapture, Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, Gog Magog, kiamat, penciptaan bumi dan langit baru, menurunkan surga, menciptakan neraka, dan penghakiman terakhir. Anak domba adalah Tuhan, adalah Allah yang berkarya, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat keadaan menuju yang akhir. Kan yang awal sudah, sebelum segala sesuatu atau ada, yang awal adalah Yesus, ya. Sekarang kita bicara yang akhir, belum terjadi tapi sedang menuju ke sana, keadaan saat omega. Keadaan saat yang akhir, saat omega adalah Allah dan anak domba disembah di surga. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Allah adalah Yesus, demikian pula anak domba adalah Yesus. Shalom Pendeta HTD. Jadi clear Bapak Ibu Saudara. Tuhan pernah berganti nama berapa kali? 5 kali. Anda yang masih bingung, duduk manis, nggak usah maki-maki HTD ya. Ya, 4 kali Allah memakai nama yang roh ya, yaitu firman, Yahweh, kemudian Yesus, tubuh kemuliaan, dan anak domba. Dan hanya 1 kali memakai sure name atau nama yang sebenarnya, yaitu Yesus sebagai fisik manusia. Sedangkan Allah di surga dari yang awal sudah pakai nama Yesus, sampai yang akhir tetap memakai nama Yesus. Ya, nanti barulah di bumi baru disebut sebagai Tuhan Allah anak domba. Ya, sudah nggak pakai nama Yesus lagi di bumi yang baru. Kalau di bumi sekarang ini masih memakai nama Yesus sampai nanti bumi baru diciptakan. Padat, singkat, dan clear ya saudara-saudara, para apologeter yang ilmumu cetek ya toh. Apologeter Tritunggal Maha Sesat ya toh. Apologeter yang cetek, tukang mewek, cewek, rupane elek ya toh. Ya, Anda cuma mempermalukan kekristenan, padahal kamu bukan Kristen. Karena kamu bukan penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kamu tidak berhak dan tidak pantas disebut Kristen. Ya, kamu adalah Nasrani. Nasrani itu borong 4 gelar, tak kasih tahu. Sekte, sesat, benar-benar sesat, bidat. Ya, itu diborong oleh Nasrani Tritunggal.
Kamu Nasrani Tritunggal toh, apologeter, cewek, tukang mewek, rupamu elek, ya toh. Kamu Tritunggal toh? Ya Tritunggal berarti kamu memborong 4 gelar. Sekte, sesat, benar-benar sesat, bidat. Ya toh. Kamu tidak pantas disebut Kristen dan tidak boleh mengaku kamu Kristen karena kamu menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau kamu menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, kamu tidak pantas dan tidak boleh, tidak berhak mengaku sebagai orang Kristen. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.